Syubhat yang kedua, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka menganggap bahwasanya agama itu hanyalah sarana untuk mencapai akhlak yang mulia. Jadi menurut mereka yang dituju oleh agama paling utama adalah bagaimana kita berperi kemanusiaan, bagaimana kita berakhlak mulia. Maka turunlah agama Islam dengan adab-adabnya supaya seorang berakhlak mulia. Nah, kalau seorang bisa berakhlak mulia dengan agama apapun, maka dia sudah benar. Karena agama itu hanya sarana untuk mencapai suatu tujuan. Nah, banyak jalan menuju Roma, kata mereka. Banyak jalan menuju kota Mekah, ya. Nah, di antara jalan menuju kota Mekah adalah dengan agama Islam. Dengan Islam kita bisa berakhlak mulia. Nah, dengan agama lain juga demikian. Dengan Yahudi, dengan agama Yahudi kita bisa berakhlak mulia, dengan Nasrani bisa berakhlak mulia. Nah, kalau kita sudah mencapai tujuan, tidak peduli agamanya, enggak jadi masalah. Ini syubhat mereka yang paling kuat juga di antaranya. Ya, sehingga mereka sering mengatakan, saya ditanya pernah, Ustaz, Bunda Teresa itu orang sangat baik dan sangat sosial, Ustaz. Masa dia masuk neraka? Terus terang saya enggak kenal Bunda Teresa, ya. Saya enggak kenal. Tapi dia bukan beragama Islam. Dia bukan beragama Islam. Ini syubhat sering masuk di kepala seorang. Masa orang baik mau diadab di neraka jahanam? Bagaimana bantahannya? Jawabannya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menjunjung akhlak. Tetapi tujuan agama yang paling utama, yang paling primer, yang paling urgen adalah agar makhluk menyembah Tuhan. Itu. Allah menciptakan manusia dan Allah menjadikan manusia itu harus terikat sebagai makhluk. Apa buktinya? Dia harus menyembah siapa? Tuhan penciptanya. Makanya Allah turunkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuan utama. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah akhlak, masalah adab itu penting, namun bukan nomor satu. Yang paling utama adalah bagaimana Anda berakhlak dengan Tuhan, yaitu Anda harus beribadah kepada Tuhan, tidak beribadah kepada yang lainnya. Saya sering kasih logika. Ya akhi, sekarang apakah orang dikatakan beradab kalau ternyata dia lahir dari perut ibunya, kemudian ibunya susah payah merawatnya, bapaknya bekerja banting tulang, meras keringat untuk bisa memelihara dia, menyekolahkan dia, kemudian pergi keluar kota, bahkan keluar negeri dibiayai, ya, semua kebutuhannya dikirim, kemudian setelah dia lulus, mendapat gelar, dia kerja, kemudian dia berbakti kepada ibu yang lain, berbakti kepada bapak yang lain. Anak ini kurang ajar atau beradab? Kurang ajar. Sangat kurang ajar. Ya. Ibunya tidak dia pedulikan, yang dia pedulikan wanita yang lain, ibu yang lain. Ini kurang ajar. Sederhana, Anda menikah dengan seorang wanita, terus Anda bayar mahar, ya, mahal ya. Apalagi orang Bugis, ya. Orang Bugis ada uang naik. Uang naik juga apa? Mahal. Uang naik untuk keluarga. Ini ada tradisi, ya. Ya, kecuali saya murah alhamdulillah, ya. Antum juga mungkin naik turun gratis kali. Intinya biayanya mahal, uang mahar sendiri, uang naik sendiri, kemudian qadarullah antum dapati istri antum gemuk, ya. Antum kemudian masukkan ke salon, bayarin, suruh fitness, mau ini sedot lemak, sedot ini macam-macam, duit sudah banyak, sudah cantik, yang cium laki-laki lain. Gimana kira-kira? Kurang ajar atau tidak? Sangat-sangat kurang ajar orang seperti ini. Ini perempuan sangat-sangat kurang ajar. Paham? Ya. Nah, ini Allah ciptakan Anda. Allah berikan penglihatan, berikan pendengaran, berikan akal pikiran, kesehatan, diberikan rezeki. Kemudian Anda menyembah kepada makhluk sesama Anda. Anda menyembah kepada seorang nabi, Anda menyembah kepada malaikat yang juga ciptaan Allah, Anda menyembah kepada matahari. Ya. Apa ini beradab? Ini sangat tidak beradab. Meskipun akhlaknya nomor satu terhadap manusia, ya, tapi akhlak dia terhadap Tuhan, akhlak yang jongkok. Orang seperti ini pantas masuk neraka jahanam. Ya. Oleh karenanya, yang paling prinsip dalam Islam, dalam agama, Tuhan turunkan aturan agar makhluk itu punya hubungan yang erat dengan penciptanya, yaitu dia hanya menyembah kepada penciptanya. Oleh karenanya kita dapati, ya, dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang ada orang berakhlak mulia tapi di neraka jahanam. Contoh sederhana, pamannya Abu Talib. Abu Talib
ini luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Bayangkan, kalau mau dibandingkan dengan amal soleh Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan Abu Thalib. Abu Thalib di antara amal solehnya memelihara anak yatim. Anak yatim tersebut siapa ternyata? Ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita mau dibandingkan Abu Thalib apa? Enggak ada apa-apanya. Melihara anak yatim tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia yang pasang badan, kalau ada yang berani mengganggu Muhammad, dia rela mati. Sehingga orang-orang musyrikin tidak berani mengganggu Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW sangat sayang kepada dia. Terlebih lagi Abu Thalib dan bapaknya Nabi SAW kandung, saudara kandung. Jadi kakek mereka Abdul Muttalib punya beberapa istri. Di antara yang satu ayah satu ibu, Abdullah bapaknya Muhammad SAW dengan Abu Thalib. Makanya Abu Thalib pun sangat sayang kepada Rasulullah SAW, kecil Muhammad, sangat disayang. Bahkan dia sudah mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Dia mengatakan, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Saya sudah tahu bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik dibandingkan agama-agama manusia yang lain. Kalau bukan karena saya takut tercela, sangat takut dimaki-maki oleh orang, kau akan dapati saya sudah memeluk agama Muhammad. Jadi luar biasa jasanya Abu Thalib. Rela mati demi ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga waktu dia akan meninggal dunia, Rasulullah SAW datang kepada pamannya, menyenguk pamannya, mendakwahi. Siapa tahu di detik-detik terakhir dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Rupanya bukan cuma Nabi yang jenguk Abu Thalib. Ada Abu Jahal juga lagi jenguk Abu Thalib. Abu Jahal bilang, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Nabi ulangi lagi, Abu Jahal ulangi lagi. Nabi berdakwah, Abu Jahal juga berdakwah. Akhirnya Abu Thalib aba an yaqula la ilaha illallah, meninggal dalam kondisi enggan mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW begitu sayang kepada dia, dia berkata, "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Sungguh saya akan mohon ampunan bagi engkau selama saya tidak dilarang. Ternyata Allah larang. Allah mengatakan, "Maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi Muhammad dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang yang kafir musyrik, meskipun orang-orang tersebut adalah karib kerabat mereka. Dilarang. Allah berfirman juga, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Rasulullah SAW sayang kepada pamannya. Bagaimana tidak sayang? Rasulullah SAW dirawat oleh pamannya. Siapa lagi yang merawat dia? Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, tinggal satu paman yang dia sangat sayang. Tapi percuma, dia meninggal dalam kondisi musyrik. Oleh karenanya Nabi SAW yang mengatakan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan saya, Abu Thalib akan di neraka yang paling bawah. Tapi karena dia orang kafir yang baik, nerakanya masih di atas. Yaitu kalau terkena api, percikan api di akhmusi qadamaihi, di telapak kakinya, maka otaknya mendidih. Itu nerakanya Abu Thalib. Baik, Abu Thalib akhlaknya mulia atau tidak? Mulia. Mulia. Ya, lebih mulia daripada orang-orang liberal tersebut. Namun dia di neraka jahanam. Contoh lagi seorang yang disebut oleh Nabi adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai adalah seorang pemimpin yang sempat memimpin kota Mekah dari kabilah Khuza'ah. Dari kabilah Khuza'ah. Dahulunya yang menguasai Mekah adalah anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian direbut oleh kabilah Jurhum, kemudian direbut oleh kabilah Khuza'ah, nanti diambil lagi oleh nenek moyang Nabi SAW dari keturunan Nabi Ismail. Sempat di satu zaman yang menguasai kota Mekah adalah kabilah Khuza'ah. Pemimpinnya bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Kalau kita baca biografi dari Amr bin Luhai al-Khuzai, luar biasa baiknya. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Amr bin Luhai al-Khuzai ini dia musyrik, namun dia begitu baik, sering memotong onta-onta dibagikan kepada jemaah haji. Luar biasa baiknya. Ya. Tetapi apa kata Nabi SAW tentang Amr bin Luhai al-Khuzai? Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar li'annahu awwala man sayyaba sawaib. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta, yaitu yang pertama kali buat kesyirikan. Dia yang pertama kali mengimpor kesyirikan dari negeri Syam ke kota Mekah.
maka dia di neraka jahanam, padahal baiknya luar biasa. Ini hadisnya semua dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an adalah orang yang sangat baik di masa jahiliyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yasilur rahim, kana yaqri dhaif, kana yut'imu ta'am." Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an dulu sering menyambung silaturahmi, sering memberi makan kepada fakir miskin, sering menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat hal itu baginya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati. Tidak bermanfaat. Dia tidak pernah beriman kepada Allah. Dia tidak pernah berkata, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku." Dia meninggal dalam kondisi musyrik. Kebaikannya tidak bermanfaat. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Kata Allah, tidaklah mereka tidak diterima, tercegah mereka dari diterima amalan mereka. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah. Percuma orang sebaik apapun, akhlaknya baik apapun, kalau tidak bertauhid kepada Allah, maka di neraka jahanam. Ini contoh-contoh orang-orang yang sangat baik, tetapi mereka di neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tanya sama antum. Menurut orang-orang liberal, kalau ada orang ateis yang berakhlak baik, masuk surga atau tidak? Masuk. Saya ulangi. Menurut orang-orang liberal, menurut kaidah mereka, kalau ada orang ateis tidak percaya sama Tuhan, tapi akhlaknya luar biasa, baik sama tetangga, ramah sama tetangga, suka bantu sosial, sangat sosial, meninggal, masuk surga atau tidak? Masuk. Ada yang bilang tidak. Saya bukan tanya pendapat antum ya. Saya tanya pendapat orang-orang liberal. Kira-kira apa? Masuk. Paham? Ya, kalau kita sepakat dia masuk neraka, kita tidak khilaf di antara kita, absolut masuk neraka. Ini kira-kira menurut orang-orang liberal, ada orang seperti ini mau surga atau masuk neraka? Mau surga karena dia baik. Kan menurut orang liberal, agama itu hanyalah sarana. Yang penting berakhlak apa? Mulia. Berakhlak mulia dengan agama Yahudi, agama Nasrani, agama yang lain enggak jadi masalah menurut mereka. Yang penting Anda berakhlak mulia, maka Anda akan masuk surga. Maka kita bantah, kita bilang kalau ada orang ateis, PKI, ya, meninggal, masuk surga atau tidak? Menurut mereka harusnya masuk surga. Ya. Bagaimana Anda mengatakan orang ateis masuk surga, sementara orang ateis tidak percaya surga? Ente gimana? Jadi sebenarnya menurut mereka di surga itu ada surga Islam, surga Yahudi, surga Nasrani, surga Hindu, surga Buddha, surga PKI. Ada juga surga PKI di sana.